ketika langit terbelah, lautan kami ledakkan, planet-planet bertabrakan, semua yang dikubur kami bangkitkan hidup balik. Lalu waktu itu kita bernaung di mana? Ini dia hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'um fatarat, ketika langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan, wa idzal biharu fijjirat, lautan kami ledakkan, bercampur air laut dengan air tawar, wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur kami bangkitkan hidup balik. Semua yang mati dimakan cacing tanah. Innal arda ta'kulu ibna Adam, tanah memakan anak cucu Adam, illa azmaz zanab, kecuali azma tulang, zanab ekor, kecuali tulang ekor. Semua habis dimakan cacing tanah. Ada satu yang tak terkunyah cacing tanah, tulang ekor, semacam mikrochip kecil. Lalu itulah yang ditunjuk Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun, bangkit hidup tegak. Di mana kita berlindung saat itu? Langit terbelah, planet bertabrakan, lautan diledakkan, tak ada tempat bernaung. Jangankan gedung, jangankan rumah, jangankan kendaraan, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu waktu itu kita bernaung di mana? Ini dia hadisnya. Kullu mri'in, setiap kamu akan bernaung, tahta zilli sadaqatihi, bernaung di bawah naungan sedekah. Kullu mri'in, setiap orang, tahta, di bawah, zilli, naungan, bayang-bayang, sadaqatihi, sedekah, hatta yuqda bainan nas, sampai pengadilan ditegakkan. Berapa lama kita berada di bawah panas terik itu? Selama orang mencari-cari siapa yang bisa menolong, memberi syafaat. Adam, tolonglah engkau menghadap Allah, kami sudah tak tahan panas tegak lama. Kata Adam, aku tak sanggup menghadap Allah. Dulu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, kalau kau dekati nanti kau jadi orang zalim. Bukan ku dekati, malah ku makan buahku. Aku tak berani menghadap Allah. Nuh, tolonglah menghadap Allah supaya ditegakkan pengadilan, kami sudah tak tanggup tegak. Apa kata Nuh alaihissalam? Aku tak berani, malu menghadap Allah. Dulu anakku naik ke atas bukit namanya Kan'an, ku ajak dia naik. Ya bunayya rkab ma'ana, hai Ananda, ayolah naik. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku tak perlu naik sampan ayah, aku bisa naik ke atas bukit. Ya'simuni minal ma', aku selamat dari ma', air. Ketika anakku itu akan tenggelam, aku lancang, aku minta doa kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, inna bni min ahli, anakku itu ya Allah. Lalu Allah menjawab, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu,
innahu amalun ghairu salih, dia tak beriman. Malu aku mau meminta kepada Allah, karena anakku yang kafir itu pernah ku mintakan, kurang adabku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada yang lain. Musa, tolonglah menghadap kepada Allah supaya selesai pengadilan ini. Kami tak tahan tegak lama. Kata Musa, aku tak berani menghadap kepada Allah, aku malu. Bani Israel yang kubawa, aku seberangkan Laut Merah, kupukulkan Laut Merah itu Qattaudil azim, sisi kanan kirinya seperti bukit yang besar. Lalu kami menyeberang, kuselamatkan Bani Israel, tapi mereka malah kafir kepada Allah. Malu aku mau menghadap kepada Allah. Pergi menghadap ke Isa. Isa, tolong kami Isa, ini tak tahan lagi. Engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dulu kau bisa menghidupkan orang mati, dulu engkau bisa menyembuhkan orang suku kusta, dulu kau bisa menyembuhkan orang buta karena izin Allah. Tentu Allah sayang kepada engkau, tolong selamatkan kami. Katamu Isa, aku malu menghadap Allah, tak bisa aku menghadap Allah. Umatku membuatkan patung aku, menyembah aku sampai mati, maka aku tak mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mau, menghadaplah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka menghadap kepada Nabi Muhammad, dialah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa makbul. Doa Musa sudah dipakainya, doa Nuh sudah dipakai, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa itu dia simpan ketika giginya retak, ketika pelipisnya berdarah, ketika dia sudah terancam akan mati dikepung kafir musyrik. Berteriak sahabat yang menjaga keliling, ya Rasulullah, inilah masanya doa kepada Allah supaya turun hukuman. Kata Nabi, tidak, biarlah ku simpan ini satu doa ini. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Begitu sayangnya Nabi itu ke kita. Dia tak tahu kita, dia tak jumpa kita, tapi dia katakan, ku simpan ini untuk umatku yang akan datang. Apa yang kita buat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini? Untuk menggerakkan lidah berselawat pun tak mau. Tapi dia tak marah, tak dendam. Ku simpan ini untuk umatku hari kiamat. Tapi sementara syafaat itu datang, sementara orang tadi menghadap Musa, menghadap Isa, menghadap ini, menghadap Adam, menghadap Nuh, kita bernaung di mana? Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli sadaqatihi, bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hatta yuqda bainan nas, sampai pengadilan di atas manusia. Jadi kalau selama ini menyangka saya sudah berikan 5 sak semen, untuk apa? Kasihan saya Pak Ketua Masjid itu minta-minta, jadi saya kasih. Bukan untuk kita, ini yang salah pemahaman. Saya kasih ini bukan untuk masjid, masjid tak perlu itu. Saya kasih ini supaya saya dapat naungan di padang mahsyar nanti. Kita ini akan bernaung. Di mana bernaung? Tahta zilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekah. Selama ini kita melihat sedekah itu dari satu aspek atas. Saya kasih, saya bangun, itu nengok dari atas. Hari ini kita nengok dari bawah. Kita sedang bernaung di atas. Kapan kita bangun naungan itu? Waktu di dunia. Yang kaya duit banyak mati, tinggal. Yang punya harta warisan banyak mati, tinggal. Berapa dia? Dulu istri itu dapatnya 1/8. Sekarang perempuan ini dibantu oleh LSM perempuan, NGO namanya, non government organization, organisasi non pemerintah yang bernaung di bawah kesetaraan gender. Mereka minta hak, terus ngotot. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan, mempengaruhi KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Maka kompilasi hukum Islam membantu perempuan sejak menikah 2000, meninggal 2015. Maka selama 15 tahun itu, harta yang diperoleh selama sejak nikah sampai meninggal dibagi 2 dulu. Dapat 1 M dibagi 2, 500 untuk istri, 500 untuk almarhum. 500 istri, 500 almarhum. Setelah itu 500 punya almarhum ini, istri dapat lagi 1/8.